Shalom saudara-saudara, apa kabar? Halo, Uh, Apakah suara saya terdengar dengan baik? baik Pak Jo. Baik ya, puji Tuhan. Ya, uh, jadi begini, saya akan ngomong aja. Nanti saya akan kirim uh, uh, apanya belakangan. Saya akan kirim dia punya PowerPoint belakangan buat saudara-saudara sekalian. Ya, saya ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kerajaan Allah dalam tujuannya dengan keluarga. Ini adalah hal mungkin yang paling penting sebab kedua hal ini adalah merupakan narasi utama dari Alkitab. Jadi kalau orang baca Alkitab, Kejadian 1 dan Kejadian 2, orang akan menemukan narasi utama dari kerajaan Allah itu apa. Kalau saudara baca Alkitab, narasi paling utama adalah Tuhan adalah Raja. Itu narasi utama Alkitab. Kalau kita baca Alkitab secara menyeluruh. Nah tentu saudara bakal bertanya pada saya, kok bisa begitu Pak? Ya, itu ada penjelasannya tentunya. Dan kita bisa bahas setelah nanti kita akan bahas ini. Tapi kalau saudara lihat lebih jauh, di Kejadian pasalnya yang kedua, saudara menemukan bahwa family muncul. Tiba-tiba family muncul, walaupun Kejadian 1 ayat 27 sudah diciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi kemudian dia berbentuk family dan kemudian terlibat dalam sebuah pelayanan yang sangat serius di Taman Eden. Jadi kemudian kita menyebutnya dengan istilah para teologi adalah kingdom of God in the garden. Jadi bagaimana Tuhan mempercayakan bumi ini dilihat dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Kemudian kita bisa bahas itu juga nanti. Tapi yang paling penting kita menemukan bahwa kita harusnya dapat melihat bahwa tujuan-tujuan Allah dalam menjadikan manusia itu sangat penting. Jadi dia harusnya menempati urutan paling penting di dalam pemahaman kita dalam kerajaan Allah. Bahkan begini, kalau orang tidak bisa memahami keluarga secara mendalam dalam tujuan dan rencana Tuhan, saya rasa agak sukar mereka akan memahami kerajaan Allah. Jadi kata tema yang saya bahas adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam pernikahan apa. Nah tentunya saya akan membawa kita kepada seputar hal-hal yang ada di dalam Taman Eden. Dan, dari baik itu dari penciptaannya sampai mungkin kejatuhannya kalau kita sempat membahasnya. Tapi karena waktu saya adalah 45 menit, so I hope I can get well untuk waktunya supaya kemudian saudara bisa memahaminya. Nah, nanti tentu jangan lupa kan ada sesi tanya jawab, nanya deh ya. Nanya banyak hal sebab kita akan menemukan perkara-perkara yang ajaib dalam tanya dan jawab karena Tuhan bertanya, ask of me. Ya, mintalah kepada Tuhan sudah siapkan begitu banyak hal buat kita. Tuhan berkata, tanyalah kepada aku apa aja. Tuhan adalah Tuhan yang suka menjawab pertanyaan kita. Saya percaya itu. Ya. Jadi mari kita akan mulai membahas tentang prinsip-prinsip kerajaan dalam pernikahan. Nah, tadi saya sudah memulai dengan menunjukkan kepada kita sekalian bahwa kalau saudara membaca Alkitab secara menyeluruh, maka saudara akan mendapatkan ada 3 narasi besar di Alkitab. Nah, narasi tersebut adalah yang pertama adalah Tuhan adalah Raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Itu narasi yang terutama. Alkitab penuh dengan cerita tentang Allah adalah Raja. Bahkan kalau saudara baca Alkitab ya saudara buka Alkitab, maka kata pertama yang muncul di Alkitab itu adalah pada mulanya. Ya, kata pada mulanya itu dari bahasa Ibraninya adalah Bereshit. Bereshit. Pada mulanya. Nah kata itu sebenarnya punya arti memang pada mulanya.
Tapi saudara harus mengerti bahwa bahasa Ibrani itu punya muatan pengertian yang jauh lebih besar daripada kita. Kalau saya menyebutnya bahasa Ibrani itu seperti sebuah vessel yang besar yang muatannya lebih banyak dari kita. Jadi arti Bereshit itu bukan cuma pada mulanya. Arti Bereshit itu betul pada mulanya, awalnya, permulaan, awal mula. Tapi ya mulai lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang sulung, yang utama, yang terutama, yang pertama. Nah ini kemudian adalah penguasa dan juga raja. Jadi dalam konsep Bereshit itu dia bukan cuma dibaca pada mulanya atau yang pertama atau yang utama, tapi juga ada konsep raja. Artinya begini, kalau kata Bereshit itu dipakai, itu akan bermakna bahwa ini permulaannya ini bukan tentang cerita yang lain. Jadi kalau orang Yahudi buka Alkitab, kemudian muncul kata Bereshit, misalnya kan muncul kata Bereshit pada mulanya. Itu mereka langsung tahu bahwa buku ini sedang menceritakan permulaan di mana ada seorang raja dan kerajaan. Itu jelas. Itu jelas. Jadi orang-orang Yahudi langsung tahu kata Bereshit itu bukan kata biasa. Kata Bereshit itu punya pengertian adalah this book is about a king and his kingdom. Jadi Alkitab itu adalah buku kerajaan. Begitu membaca kata Bereshit langsung orang tahu this book is a kingdom book. Ya gitu. Dan memang betul Alkitab berisi cerita tentang raja. Tuhan itu raja loh. Nah sangat disayangkan kita suka gagal melihat Tuhan sebagai raja yang kekal. Tuhan memerintah kekal kan? Kalau saudara baca di saudara baca di kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-18, saudara akan menemukan pernyataan bahwa Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Itu jelas. Itu kata yang penting. Tapi kita lebih memandang Tuhan sebagai Allah yang mengasihi, bukan raja yang memerintah. Nah, itu betul. Padahal narasi utamanya adalah the story, the narrative of the book, dan narasi dari Alkitab itu adalah tentang Tuhan sebagai raja. Itu narasi utama. Baru nanti di narasi yang kedua, baru Tuhan adalah kasih. Itu jelas. Narasi yang kedua adalah Tuhan adalah kasih. Karena dia adalah kasih, maka dia menyukai hubungan, relationship. Sifatnya relational. Kan dia punya relationship, makanya Tuhan menginginkan kerajaannya di muka bumi ini, bentuk pertamanya adalah keluarga. Itu jelas. Jadi keluarga itu merupakan bentuk pertama dari pernyataan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu jelas. Bentuknya adalah a family of relationship. Sebuah keluarga dengan hubungan yang sangat dalam. Hubungan kasih yang luar biasa. Jadi kemudian kita tahu hal tersebut bahwa narasi yang berikut adalah Tuhan mau punya keluarga di muka bumi ini. Tuhan mau punya hubungan-hubungan di muka bumi ini. Makanya dia mau ada keturunan ilahi di muka bumi ini. Sebutan buat Adam nggak lain. Injil Lukas mencatatnya, Adam itu adalah anak Allah. Dalam genealogi Yesus yang terbalik dari di Injil Lukas dibanding Injil Matius. Kalau Injil Matius kan menulis dari Abraham ke bawah ya. Sedangkan Injil Lukas menulisnya dari Yesus ke atas sampai di endingnya dibilang anak Adam, anak Allah. Jadi jelas Adam disebut sebagai anak Allah. It's the son of God. Adam pun disebut sebagai anak Allah. Jadi Tuhan menyukai hubungan. Tuhan menyukai keluarga. Itulah sebabnya keluarga memegang memegang peranan penting di dalam penyelenggaraan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kamu tidak bisa lepaskan keluarga, sebab keluarga itu akan menentukan. Kalau berbicara keluarga ini berbicara ayah, ibu, dan keturunan. Sebab nanti sudah akan berbicara tentang kerajaan, berbicara juga keturunan dari generasi ke generasi. Itu jelas, ya kan? Baru kita akan menemukan narasi yang ketiga. Generasi yang pertama, Tuhan adalah raja. Narasi yang kedua yang terbesar adalah Tuhan adalah kasih, makanya ada keluarga. Kemudian narasi yang ketiga, yang sama pentingnya dengan dua narasi yang di atas adalah Tuhan memilih manusia. Ini dia. Tuhan memilih manusia. Ada keluarga tadi. Dia memilih manusia sebagai perwakilannya
di muka bumi ini. Supaya lewat manusia, tentu bukan manusia seorang diri, tapi manusia dalam sebuah konsep keluarga, Tuhan menyatakan, nah ini, Tuhan menyatakan pemerintahannya di muka bumi. Jadi manusia menjadi perwakilan Allah. Manusia menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Manusia menjadi perwakilan raja di atas segala raja yang adalah Allah. Dia menjadi perwakilannya di muka bumi ini. Dan Tuhan pilih itu secara hati-hati. Manusia merupakan perwakilan Allah. Representasi sebagai ganti Allah di muka bumi ini. Jadi harusnya ciptaan melihat manusia, mereka akan tahu bahwa penguasanya adalah Allah. Nah, setelah saya menjelaskan narasi ini pada saudara, sekarang saudara bisa melihat kalau begitu narasi berikutnya apa, Pak? Nah, saya belum pernah sharing ini, tapi saya selalu cuma bilang 3 hal tersebut. Narasi yang keempat, bahwa our God is a God of covenant. Allah kita merupakan Allah perjanjian. Disinilah kita akan memahami perjanjian Allah. Sebab kita tidak akan mungkin memahami perjanjian tanpa mengerti konsep keluarga. Sebab perjanjian yang terdekat dengan manusia adalah it's a family itself. Tuhan melakukan perjanjian. Nah, kita harus mengerti perjanjian itu adalah hal yang penting. Kalau saya bilang perjanjian, sudah paham ya. Covenant. Ya. Itu adalah tentang covenant. Saudara masih bisa ikuti saya ya. Bolehkah saya lihat wajah saudara? Saudara mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Saya mau tahu dulu. Saya stop dulu sampai di sini. Sebab saya takut tiba-tiba you actually lost me, please. Yang mengatakan saya mengerti, bolehkah saya lihat jempolnya? Thank you. Thank you, please. Thank you. Oh, thank you. Okay. Okay. So far so good? Saya boleh lanjutkan? Saya boleh lanjutkan ya? Oke. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk memposisikan narasi yang keempat. Saya sudah bilang, narasi yang pertama adalah Allah adalah raja. Narasi yang kedua adalah Allah adalah kasih. Allah adalah raja, makanya dia memerintah, betul ya? Narasi yang kedua adalah Allah adalah kasih, makanya dia memiliki hubungan, dia mau punya keluarga di muka bumi, makanya keluarga ada sebagai manifestasi kerajaan Allah yang pertama di muka bumi ini. Terus kemudian yang ketiga adalah Allah memilih manusia. Jadi jangan pernah berpikir ada manusia yang diciptakan untuk dibinasakan. Tolong ya, jangan. Di kingdom theology itu jelas manusia penting bagi Allah. Makanya sudah tahu mengapa Tuhan menebus manusia ya. Iya, manusia penting bagi Allah. Itu jangan dianggap remeh itu. Ya. Karena Tuhan punya tujuan. Manusia penting karena Tuhan taruh kemuliaannya, dia juga taruh tujuannya. So this is a very meaningful statement. Kalau kita berkata bahwa manusia itu penting, Tuhan pilih manusia menjadi perwakilannya, representasinya. Makanya definisi kita dari rock jadi penting ya. Itu penting. Ya, jadi kita be rock itu penting. Ya. Be representative of Christ kingdom itu penting banget. Itu saya salah satu alasan mengapa saya tertarik pada rock dan saya melihatnya sebagai movement karena namanya sangat luar biasa. Itu identitas yang paling powerful ya. Saya tidak membesarkan nama atau denominasi atau itu, tapi dalam pergerakan saya mengerti nama itu cukup penting ya. Nah, tetapi yang keempat ini yang kita ingin bahas di sini mengapa dia sangat penting? Karena Allah kita yang keempat adalah Allah perjanjian. Iya toh? Nah, tahu nggak? Allah perjanjian, He is the God of covenant. Covenant. Nah, kita mesti tahu. Tahu nggak? Bahwa covenant yang paling dekat dengan manusia itu covenant pernikahan. Iya. Iya kan? Iya. Karena itu covenant yang paling penting. Makanya di dalam kekristenan, di dalam kerajaan Allah, di dalam pembahasan kita, pernikahan itu bukan cuma sekedar kawin kemudian punya anak, enak aja. Ini kan semua yang hadir 17 tahun ke atas loh, enggak ada yang masih kecil. Ini kan bukan cuma, maafkan, saya vulgar. Kita kan kawin bukan cuma sekedar buka celana, seks, bukan kan? Something it's beyond, something yang connected to the purpose of God. Iya. Jadi covenant itu terhubung pada tujuan-tujuan Allah. Itu sangat penting. Nah,
kita pelajari bahwa fakta itu benar, bahwa perjanjian itu penting. Makanya kita mengenali perjanjian. Nah, ini mungkin boleh dicatat ya, boleh dicatat ini. Mungkin sudah catat aja lebih bagus atau dengar rekamannya ulang daripada saya kirimkan PowerPoint buat saudara. Saudara buat sendiri PowerPoint-nya lah ya. So yang keempat ini kita katakan covenant karena begini. Apa tujuannya covenant? Ya, apa tujuannya covenant? Tahu nggak kenapa saya tidak pakai PowerPoint? Sebab saya ingin mengizinkan pewahyuan baru mengalir sementara kita ngomong. Oke. What is the purpose of covenant? Apa tujuannya covenant? Tujuan covenant itu yang pertama, tahu nggak? Tujuan perjanjian. Kenapa Tuhan buat perjanjian dengan manusia? Kenapa? Karena begini. Tuhan mau manusia mengenal Allah. Itu dia. Tuhan mau manusia mengenal Allah. Iya. Tapi kan saudara tahu. Tahu nggak? Kenapa? Susah manusia mengenal Allah. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Wah, susah banget. Allah terlalu tinggi, agung, luhur, besar. Tak terpikirkan, tak terselami, tak termengerti. Itu ke Allah kita. Kalian pikir kalian bisa mengerti Allah? Tolong ya. Oh, berani-berani orang berkata. Satu kali saya padahal masih muda loh itu. Cuma mau cerita aja. Agama lain berpikir, Allah kita kok rumit banget sih. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Bapak melahirkan, macam-macam kan mereka ngomong. Mereka nggak tahu. Saya bilang buat dia, karena ini saya cerita aja. Saya baru umur 22 tahun apa. Saya sudah jadi penginjil, masih tinggal di Tawangmangu. Nggak gitu. Jadi saya naik bus ke Jakarta dari Solo. Di perjalanan ada seorang hakim dari mahkamah hakim militer, pengadilan militer naik. Terus kan dia lihat saya masih muda, kalau dia tanya mau kemana dek? Saya bilang saya mau ke Jakarta pak. Dia tanya pekerjaannya apa dek? Waktu itu kan masih radikal, jawabannya masih nggak kayak sekarang kalau kita tanya pekerjaannya apa. Kita suka samar-samar kan. Oh saya kerja di asuransi kehidupan yang kekal. Gitu kan suka samar-samar gitu. Dulu enggak, saya tanya pekerjaannya apa pak? Saya jawab aja langsung. Pekerjaan saya penginjil pak. Ucuk, dia kaget, penginjil. Oh, langsung dia mulai diam-diam tuh saya berkata begini. Saya nggak ngerti nih orang Kristen ini. Dia percaya Tuhan yang rumit. Susah dimengerti, nggak masuk akal lah. Tiba-tiba nggak tahu, pasti Tuhan itu. Karena saya juga nggak pernah sekolah untuk bahas tentang apologetik kayak sekarang. Jadi informasi masih kurang ya. Saya umur 22 tahun itu berarti ya 44 tahun yang lalu aja. Itu lama itu Pak. 34 tahun yang lalu itu lama Pak. Jadi jawab buat ini. Ya kalau Tuhan gampang dimengerti oleh Bapak, jangan-jangan itu bukan Tuhan Pak. Jangan-jangan itu matematika. Langsung dia diam. Dia langsung nggak ngomong dengan saya sampai dia turun. Dia turun kalau di Klaten waktu itu. Dia udah ngomong aja, bukan Klaten karena bukan Klaten kan karena Jogja, Tegal dia turun di Tegal. Nah, jadi kalau saya sadar, oh dia marah dengan pernyataan saya. Karena memang siapa bilang Tuhan gampang dimengerti? Enggak loh. Dan Tuhan tahu dia itu susah dimengerti. Jadi gini, dia buat covenant supaya manusia dapat mengenal dia menurut pernyataan yang dia sampaikan. Jadi covenant itu bukan cuma sebuah perjanjian, yuk tanda tangan yuk. Enggak. Covenant itu adalah sebuah series atau apa series ya? Atau sebuah kronologis pernyataan Allah yang berulang-ulang pada manusia untuk menyatakan siapa dirinya. Tuhan mau manusia mengenalnya. Makanya dia buat covenant dengan manusia. Oh by the way, sebelum saya lanjut, saya lupa ya memberikan definisi apa itu covenant. Apa itu covenant, saudara? Kalau saya bilang covenant, apa menurut saudara? Siapa tahu di sini ada dosen teologi, diam-diam nggak mau ngomong, siapa tahu ada kan? Dan kemudian pura-pura nggak ngomong, tiba-tiba belakang nanya yang susah-susah, bikin malu pembicara biasa kan? Nah kalau misalnya ada yang kayak begitu, tolong, saudara kasih tahu saya definisi covenant apa? Buka aja mic-nya biar semua dengar, nggak apa-apa. Ya, coba silakan. Kalau ada yang bilang covenant adalah apa aja, coba silakan. Ada yang tahu apa itu covenant? Covenant adalah perjanjian dengan Tuhan yang tidak mungkin bisa dibatalkan. Siap. Covenant adalah perjanjian dengan Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Setuju? Ada lagi yang lain?
Ya memang kalau gembala sudah bicara final, yang lain tidak boleh yang lain, takut kan. Jadi udah selesai, tutup buku, semua ikut aja. Ya gitu. Tapi siapa tahu ada. Oke, ini khusus yang berani. Siap, ada nggak? Nggak ada? Siapa tahu tiba-tiba diam-diam ada yang Google, terus dia dapat definisi, coba, siapa tahu ada. Kan saya nggak lihat, sudah lihat Google sudah. Siapa tahu, ada? Ada? Nggak ada? Udah segitu aja tuh. Pokoknya apa kata Pak Gembala kita oke aja. Ya, saya setuju juga sih. Saya sih setuju aja. Oke, tapi mari saya akan berikan definisi. Ini definisinya Jonathan Patiasina setelah menggabungkan beberapa definisi-definisi yang ada. Jadi mungkin ada yang saya akan sampaikan pada saudara ini adalah penggabungan dari beberapa definisi ya. Definisi entah Thayer punya, entah yang ada di Strong Concordance punya, tapi ini gabungannya saya jadikan satu. Jadi perjanjian adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih. Kalau mau catat silakan. Kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing pihak demi tercapainya tujuan perjanjian. Saya ulang, nggak usah khawatir. Saya ulang. Jadi covenant atau perjanjian adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk melakukan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Terakhir, satu kali lagi. Apakah perjanjian itu adalah penting loh, ini penting. Perjanjian adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan tersebut masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk menyelesaikan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan perjanjian tersebut. Kalau saya ulang lagi saudara marah, tapi saya tahu sudah pasti saudara sudah mencatat. Oke? Jadi lihat nggak, kesepakatan itu adalah perjanjian antara dua belah pihak. Dalam konteks Alkitab, perjanjian atau covenant itu berlangsung antara Allah dengan manusia. Itu kita sebut dalam perjanjian lama pakat setia. Ya, kita menyebutnya ikatan perjanjian, kita menyebutnya terakhir dalam bahasa Alkitab Indonesia perjanjian, diterjemahkan dengan apa? Covenant. Jadi bedakan covenant dan promise. Oke, itu beda. Promise ada di dalam covenant, covenant itu belum tentu ada di dalam promise, ya. Tapi covenant itu memuat promise, di mana promise-nya nggak promise biasa. Promise yang dimateraikan oleh darah. It means it's a life and death thing. Ini bukan cuma janji-janji biasa, bro. Ini janji hidup dan mati. Ya, jadi covenant itu menjadi sangat penting. Tuhan buat perjanjian itu seperti itu supaya dia dapat dikenali. Supaya kita jangan salah kenal. Ya kan? Bapak Ibu jangan salah. Alkitab saudara itu bukan buku sembarang loh itu. Itu buku perjanjian. Itu buku perjanjian dong. Ya. Ya kan? Ini buku perjanjian. Bilang dulu buku perjanjian. Itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya kan? Nah, kenapa disebut Old Testament and New Testament? Tahu artinya testament apa? Testament itu artinya adalah apa? Written covenant. Iya. Jadi covenant atau perjanjian yang tertulis namanya testamen gitu. Jadi makanya dia disebut sebenarnya adalah Old Covenant and New Covenant.
when they put into writings, we call it Old Testament and New Testament. Ya gitu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengapa ini perlu dijelaskan? Sebab ini penting. Sebab pengenalan akan Allah penting. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Ya toh, Alkitab itu adalah hanya buku untuk orang-orang yang punya covenant dengan Allah. Jadi saya masih ingat cerita dikit lagi cerita. Jadi zaman dahulu waktu masih ingat nggak? Orang sering berdebat secara virtual gitu, orang pakai nama palsu kemudian berdebat antara agama ya kan. Saya juga suka ikut-ikutan di dalamnya ya. Jadi satu kali ada seorang dari agama lain, dia membaca Alkitab kemudian berusaha menjelaskan. Saya bilang buat dia, Pak, Bapak kan tidak punya covenant dengan Yesus Kristus atau dengan Roh Kudus yang menulis kitab ini. Bapak tidak berhak menjelaskan, Pak. Sebab Alkitab itu buku perjanjian, Pak. Dia kaget. Loh ini buku. Semua orang bisa baca. Semua orang bisa baca. Tapi baca dengan salah mengerti. Karena Bapak tidak punya perjanjian. Sebab buku ini buku perjanjian. Salah satu kunci orang mengerti Alkitab adalah perjanjian. Itu penting. Perjanjian itu unbelievably important. Buat orang percaya itu tidak bisa dianggap enteng. Itu adalah hal yang sangat penting. Jadi, covenant ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang janji. Dan dia mau dikenali. Makanya dia buat itu. Covenant. Sebab Tuhan susah dikenali loh. Makanya ada covenant-covenant yang Tuhan buat. Supaya dia dikenali. Dia ikat covenant dengan Adam. Dia ikat covenant dengan Nuh. Dia ikat covenant dengan Abraham. Dia ikat covenant dengan Musa. Dia ikat covenant dengan Daud atau dengan Israel. Dia ikat covenant dengan Daud. Dan terakhir dia punya perjanjian baru. Ada 7 covenant yang tertulis di perjanjian lama. Covenant yang terakhir itu namanya perjanjian baru. Ya toh? Nah kalau orang tidak punya covenant, dia tidak berhak baca janji-janji di Alkitab. Tidak berhak dia. Makanya saya juga kaget. Banyak orang Kristen juga gitu. Mereka mau janji tapi menolak covenant. Iya. Iya. Ada orang mau janji keluarga orang percaya tapi menolak menikah dengan benar gitu. Mau 7-Eleven tapi mohon Tuhan memberkati anak-anak mereka. Gitu kan. Itu namanya mereka mau janjinya tidak mau covenantnya. Sebab covenant itu tujuan yang kedua. Yang pertama untuk mengenal Allah. Tujuan yang kedua, wah penting. Tujuan yang kedua adalah kita mengenali tanggung jawab kita. Orang yang mengerti covenant langsung mengenal tanggung jawab. Karena ada sumpah dan janji yang harus dilaksanakan. Makanya dalam Alkitab tanggung jawab itu number 1. Mau tahu karakter, lihat tanggung jawabnya. Sebab nanti kita akan belajar di kerajaan, orang kalau tidak punya tanggung jawab, dia akan minta keluar dari kerajaan. Karena kerajaan itu berisi tanggung jawab yang powerful. Tanggung jawab kerajaan yang Tuhan berikan buat kita. Hidup tanpa tanggung jawab adalah kehidupan yang paling berbahaya. Berarti mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka cuma buat apa saja yang mereka mau. Mereka tidak mengerti tujuan, rancangan Allah menjadikan manusia. Ya. Oke, sampai di sini kita oke? Oke. Yang ketiga sekarang. Jadi tujuan covenant yang pertama adalah untuk mengenal Allah. Tuhan yang mau supaya dia dikenali. Yang kedua adalah supaya kita mengerti tanggung jawab kita. Tapi yang ketiga, kita juga tahu bahwa dalam setiap perjanjian itu ada keuntungan-keuntungan. Ada benefits yang dapat kita terima. Oh yes, Tuhan kita itu Tuhan yang berbuah, Pak. Dia produktif. Kalian pikir ikut covenant dengan Tuhan lu bakal kere di dunia ini? Maafkan. Enggak ada itu. Dan sudah pikir bahwa perjanjian adalah berisi sesuatu yang sifatnya nanti? Enggak. Jangan percaya pengajaran yang berkata, kita bakal terima berkat. Nggak ada di Alkitab itu. Saya ulangi lagi.
Jangan percaya statement yang berkata kita bakal terima berkat. Tahu nggak? Yang ada adalah apa? Tuhan berkati dulu baru dia berfirman. Jadi berkat datang duluan. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Ayo kita baca Alkitab dulu, coba lihat. Berkat datang duluan. Iya. Berkat nggak datang di belakang. Kita kan zaman dahulu diajar agama, kita nggak diajar kerajaan. Kita diajar agama. Nah, kalau kau baik-baik, kamu bakal diberkati. Nah, enggak. Tuhan kayak gitu. Kalau baca Alkitab begini, Tuhan kasih tujuan pada manusia. Setelah dia kasih tujuan pada manusia, dia jadikan manusia. Baru sebelum dia berfirman loh, dia berkati dulu manusia. Coba kita baca, ayo. Kejadian 26 ayat 1. Kejadian 1 ayat 26 terbalik. Maafkan saya dulu kecil disleksia, jadi kalau terbalik-balik maafkan ya. Kejadian 1:26 bilang kepada kita, lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala binatang melata di bumi ini, dan seterusnya. Itu ayat 26. Ayat 26 itu rancangan dan tujuan. Ayat 26. Jadi di situ dikasih tahu tujuan Allah menjadikan manusia, supaya dalam keserupaan dengan Allah manusia memerintah. Semua sudah tahu hal tersebut. Udah ya? Nah, ayat 27, Tuhan menciptakan manusia. Lalu Allah menciptakan manusia, menurut gambar dan rupanya dijadikannya mereka laki-laki dan perempuan. Jadikan nama. Ya, siap? Jadi ayat yang ke-27 adalah penciptaan itu sendiri. Betul. Ayat 28. Coba kita lihat ayat 28. Setelah Tuhan menciptakan manusia. Jadi pertama, tujuan dia siapkan, baru dia ciptakan. Berarti tujuan Allah penting. Sebab Tuhan taruh dulu tujuannya, baru dia ciptakan manusia. Berarti manusia diciptakan dalam tujuan. Jangan dibalik. Manusia diciptakan dalam tujuan Allah. Untuk tujuan Allah. Supaya tujuannya terlaksana di muka bumi ini. Betul ya? Setelah dia jadikan manusia. Makanya ayat 28 berbunyi apa? Lalu Allah memberkati mereka. Belum disuruh apa-apa loh. Belum diperintahkan apa-apa loh. Tuhan berkati dulu. Berarti begini. Berkat itu terhubung dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tidak terhubung dengan apa yang kamu kerjakan di muka bumi ini. Jadi sebenarnya kita sebagai orang kerajaan, berkat Allah itu sudah, saya punya bahasa, berkat Allah itu sudah imanen di dalam saudara. Sudah sebagai potensi berdiam dalam saudara. Supaya saudara dapat mengerjakan tujuan-tujuan Allah. Jadi berkat itu bukan soal uang, bukan soal naik gaji, bukan soal rumah bagus, di bilangan yang bagus, mobil bagus, itu bukan. Itu harta kekayaan. Tapi berkat Allah adalah, ini dia ini, berkat Allah impartasi kemampuan Allah, supaya manusia dapat mencapai tujuan-tujuan Allah. Nah loh, makanya semua keluarga perlu diberkati untuk memulai sebuah keluarga. Penting tuh. Jadi Tuhan memberkati manusia dulu, baru dia berfirman. Orang kira kita lakukan firman dulu baru diberkati. Tuhan enggak. Dia berkati dulu, baru dia berfirman. Lalu dia berfirman. Be fruitful and multiply. Saya terjemahkan dari bahasa aslinya. Parah, rabah. Be fruitful, parah. Rabah, berbuah lebat, bermultiplikasi. Ya. Baru kata berikutnya, male. Itu artinya penuhilah bumi. Kabas, kuasailah itu, taklukkanlah itu. Baru kemudian kata itu muncul lagi, rada, berkuasalah atas. Nah kalau sudah perhatikan baik-baik, kata-kata ini adalah semua perintah untuk manusia lakukan. Tapi dimulai dengan berkat. Jadi berkat itu bukan di belakang, berkat di depan. Nah, saudara yang mulai korsleteng dengan pengajaran ini, otaknya mulai terputar, nggak usah khawatir. Ya, yang rambutnya lurus jadi keriting, yang keriting jadi lurus itu biasa. Karena memang ini adalah paradigm yang tepat buat kita. Ya, yang rambutnya nggak ada, seperti Pak Andre nggak apa-apa, itu nggak perlu kita bilang apa-apa, itu biasa. Nah, harus tambah dan kurangi hal-hal tersebut. Tapi jelasnya, ini paradigm buat kita. Berkat itu datang di depan. Berkat itu dengan maksud supaya manusia tahu bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu buat kita.
Kita tahu nggak sih apa yang Tuhan siapkan buat kita? Makanya keluarga itu powerful. Keluarga itu powerful. Oke. Itu tujuan covenant. Supaya saudara tahu apa yang saudara miliki. Saudara tahu fasilitas apa yang Tuhan berikan pada saudara. Saudara tahu bagaimana menjalankannya. Itu penting. Covenant Tuhan buat untuk kita. Ya, ada covenant yang Tuhan buat dengan manusia. Nah, sekarang kita akan pergi ke kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Untuk mulai membahas tentang keluarga di Taman Eden. Nah, kita mesti paham prinsip dulu. Kita mesti paham prinsip keluarga di Taman Eden ini. Saya katakan tadi, Tuhan mau manusia melakukan kehendaknya. Nah, keluarga adalah hal pertama yang Tuhan buat sebagai, saya hati-hati sekali menyebutkan kata ini, family is the container of the kingdom of God. Jadi keluarga itu adalah yang pertama menampung kerajaan Allah di muka bumi ini. Berarti keluarga adalah tempat di mana kerajaan Allah harus termanifestasikan terlebih dahulu. Kerajaan Allah artinya apa? Pemerintahan Allah supaya apa yang terjadi di sorga termanifestasi di bumi. Kenapa itu penting? Karena begini. Bilang dulu manifestasi. Apa artinya manifestasi? Manifestasi itu dari begini. Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dari tidak ada menjadi ada. Kenapa demikian? Karena begini. Kan kita tahu. Siapa yang tahu bahwa Allah kita adalah roh? Our God is a spirit God. Dia adalah Tuhan yang adalah roh. Tahu artinya yang adalah roh? Tahu ya? Tidak terlihat, tidak terjamah, tidak tersentuh, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa semuanya dikecap dan seterusnya. Allah kita itu spiritual. Tidak kelihatan. Tapi kalau dia tidak kelihatan, bukan dia tidak ada. Tolong ya. Jangan sampai berpikir karena tidak ada, karena tidak kelihatan, berarti tidak ada. Jangan sembarang buat pernyataan itu. Bahwa bukan berarti dia tidak kelihatan, artinya dia nggak ada. Saya nggak lihat saudara punya pikiran, tapi kan saudara kepikiran. Berarti nggak kalau saya bilang saudara nggak ada otak? Saudara kan nggak enak. Tapi kan saya lihat cara berpikir. Saya nggak lihat cara kerja otak kita. Saya nggak tahu, tapi otak kita berpikir. Ada ide-ide yang sebentar lagi ide itu dapat termanifestasikan di alam nyata. Bisa. Iya. Makanya Tuhan sering memakai manusia lewat mimpi. Mimpi itu adalah terjemahan spiritual kadang-kadang Tuhan pakai itu. Tidak semua mimpi. Saya bilang saya nggak punya karunia mimpi. Mimpi-mimpi saya nggak ada yang jelas. Mimpi saya cuma ya berkelahi dengan buaya, dia dikejar anjing gila, lompat pagar baju robek. Itu yang begitu-begitu mimpinya. Tapi ya ada juga beberapa mimpi yang saya tidak perlu tidur baru bermimpi. Ada juga. Saya lihat mimpi yang sangat banyak tentang kerajaan Allah. Saya lihat banyak hal. Jadi spiritual. Allah kita spiritual. Kita manusia di bumi ini. Jadi gini. Luar biasa Alkitab itu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langsung dia bilang. Ada yang tidak kelihatan. Tapi ada yang kelihatan. Begitu kita buka Alkitab. In the beginning. The story of the king and his kingdom. Kita bilang kan. Kata in the kingdom kan, kata in the beginning kan artinya adalah ini adalah cerita tentang seorang raja dan kerajaannya. Langsung yang muncul adalah bumi, langit dan bumi, sorga dan bumi. Sorga spiritual tidak kelihatan, bumi materi dan kelihatan. Manusia itu Pak tidak diciptakan untuk sorga. Manusia itu diciptakan untuk tinggal di bumi dengan bahan dasar bumi, tanah. Ada saudara diciptakan dari mentega? Itu cake. Not human. Kalau bruder itu, kue bruder pakai mentega atau nastar. Manusia tidak diciptakan dari itu. Manusia diciptakan dari tanah.
tanah. Tahu tanah? Itu diterjemahkan dari banyak bahasa, eret. Itu bahasa itu ya, eret. Itu punya arti bumi. Kita diciptakan dari bumi. Bahan dasarnya kita bumi. Untuk bumi. Jadi karena saudara diciptakan di bumi, saudara akan berjalan di atas tanah, bergerak di atas tanah. Nah, kalau ada saudara tiba-tiba mulai berjalan 1 jengkal di atas tanah, saudara mesti tanya, saya sudah berhak tinggal di bumi ini, saya harus pindah ke tempat yang lain. Itu beda alam, saudara. Syarat untuk orang ada di bumi, dan Tuhan juga ikuti loh syarat itu. Dia harus punya tubuh. Makanya Yesus kan sebelum datang ke bumi dia sudah ada kan. Artinya ada yang namanya pre-existence of Jesus. Dia sudah ada sebelum dia datang ke bumi. Dia firman, dia ada kekal kok. Jadi waktu dia mau datang ke bumi, Ibrani 10 ayat 5 dan 6 bilang, waktu dia mau masuk ke bumi ini, Tuhan menyiapkan kepadanya apa? Tubuh. Supaya dia bisa datang ke bumi. Kalau tanpa tubuh, nggak bisa. Iblis juga tidak berhak di bumi. Dia perlu tubuh. Ya udah. Terserah tubuh saudara dirasuk siapa, makanya dia perlu ada di bumi ini. Nah makanya waktu Tuhan jadikan manusia, dan itu nggak bercanda loh. Oke, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 7, 8, dan 15. Kejadian pasal 2 ayat 7, kan Alkitab bilang pada waktu itulah Tuhan membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Betul ya? Kemudian dia menghembuskan rohnya. Aduh, haleluya. Itu dia yang mantap. Kita dari bumi. Hanya dapat merasa berinteraksi bumi di dunia materi. Tapi tiba-tiba Tuhan menghembuskan dalam lubung hidung itu manusia. Begitu dia hembuskan, manusia berubah menjadi makhluk yang hidup. Pengertian makhluk yang hidup di situ, manusia memiliki hidup seperti Allah. Makanya saya tidak setuju biologi SMP kelas 2 sama SMA kelas 1. Yang mengatakan bahwa manusia itu adalah keluarga mamalia. Bayangkan. Jadi saudara disamakan sama tikus, monyet, paus, yang gitu-gitu. Enggak. Kita beda sama tumbuhan dan hewan. Kita manusia punya hidup Allah. Ya salah. Makanya jangan percaya teori bahwa manusia berasal dari Pithecanthropus erectus. Namanya keren banget. Padahal itu maksudnya monyet, Pak. Pithecanthropus erectus. Kita bukan. Kita ini adalah buatan Allah. Ya ampun. Sudah jam 8 kurang 2 saya masih pada pendahuluan. Tapi ini penting untuk memberikan gambaran buat kita. Sebab ayat 7 Tuhan menjadikan hembuskan nafasnya. Ayat 8 Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakannya. Justru di Taman Eden inilah Tuhan berkata ayatnya yang ke-18. Tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Kenapa tidak baik manusia tidak hidup seorang diri saja? Karena seorang diri tidak menggambarkan Allah. Padahal waktu Allah menciptakan manusia, gambaran Allah itu kita, bukan aku. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu tunggal apa jamaah? Jamaah. Memang saya punya kesulitan menjelaskan ini di Manado. Karena orang Manado kata kita juga berarti saya kan. Kita mau pergi makan itu nggak sama-sama, dia sendiri. Jadi kadang-kadang siapa di sini pakai baju merah? Kita. Satu orang bilang kita. Waduh. Karena itu kecelakaan bahasa di Manado. Tapi kita itu selalu adalah kata ganti orang pertama jamaah. Ya. Tuhan berkata gini. Sekarang cuma ada alone. Alone sendiri tidak menggambarkan kita. Makanya itu bilang tidak baik manusia seorang diri. Karena tidak menggambarkan kita. Aku akan menjadikan penolong. Tapi Tuhan menjadikan penolong itu tidak keluar dari yang sudah ada. Tuhan mau mengatakan sama seperti Allah, semua satu bagian. Jadi kemudian diambillah manusia dari Adam. Dibangunlah Hawa. Jadi Hawa kemudian ada. Jadi kalau orang tanya, Adam dan Hawa itu dua apa satu? Awalnya satu, baru dijadikan dua.
Jadi waktu mereka bersatu, tidak punya masalah. Bahan dasarnya sama. It's God. Keserupaan dengan Allah. Makanya pernikahan itu harus didasarkan pada aspek atau prinsip keserupaan. Ya, prinsip keserupaan. Waktu manusia menjadi satu, suami istri menjadi satu, dua menjadi satu. Makanya dia bilang mereka bukan lagi dua, tapi menjadi apa? Satu. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi apa? Satu dengan istrinya. Dan perempuan itu punya pengertian menjadi satu adalah itulah yang disebut kita tadi. Dua menjadi satu. Jadi kesimpulannya begini. Pernikahan itu pertama ada untuk menyatakan Allah. Untuk menyatakan pribadi Allah. Untuk menyatakan bahwa Allah ada. Saya membaca banyak buku-buku konseling pernikahan dari berbagai gereja, termasuk bahkan gereja Lutheran atau gereja apa. Mereka punya syarat pertama. Apa tujuan Allah menjadikan manusia? Supaya Elohim kelihatan dalam keluarga. Elohim itu nggak kelihatan. Allah kan spiritual. Allah nggak kelihatan. Tapi begitu suami istri menjadi satu, Allah kelihatan. Makanya jangan salah, Pak. Saudara pikir LGBT itu, saudara pikir mereka punya tujuan apa? Kita kadang-kala berpikir tujuan LGBT itu gini. Oh, supaya ada persamaan hak, supaya laki-laki boleh kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Pak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mereka juga tahu kalau memang keputusannya laki-laki kawin sama laki-laki dan ya, supaya Allah nggak kelihatan, tapi ini yang lebih pantas sebenarnya. Tujuan LGBT ada bukan cuma supaya Allah nggak kelihatan. Mereka mau menghapus keluarga. The first manifestations of God and His kingdom. Mereka berusaha menghapuskan keluarga. Manifestasi pertama dari Allah dan kerjaannya. Manifestasi pertama dari the King and His kingdom. Ya. Oh, itu mahal. Itu nggak muncul begitu aja. Itu mahal. Oke. Jadi saya mau lanjut pemahaman ini. Saya membaca banyak tulisan waktu LGBT. Saya tinggal di Australia 18 tahun. Minggu pertama saya tiba di Melbourne. Begitu saya di induction menjadi pendeta di gereja Uniting Church di Melbourne. Itu saya kaget. Hari pertama habis induction saya lari ke belakang. Ada suami istri yang datang berkata, Pak, suami saya lari tinggalin rumah, Pak. Dia lari sama orang lain. Saya bilang dia lari sama perempuan siapa itu? Karena saya lihat ibu ini cantik kan. Bilang siapa yang dia lari tinggalin ibu cantik begini, dia tinggalin buat apa? Dia tinggalin buat siapa? Dia nggak lari sama perempuan, Pak. Dia lari sama laki-laki. Pak! Saya kaget. Lalu saya bilang, ah, lari sama laki-laki? Saya panggil lah suaminya. Namanya Peter. Peter, what happens? Dia tanya, Pak, pakai orang putih, orang Australia, Italian. Dia berkata, Reverend, I'm a man, but inside of me is a woman trapped in the body of man. Oh my God, siapa ini orang ini? Sudah itu minggu pertama saya di Australia. Saya bisa bayangin ya. Jadi wah, itu benar-benar. Saya kemudian mulai belajar. Oh, mulai kemudian lihat ini dan itu. Pemahaman mereka. Nah, dalam penelitian-penelitian tentang LGBT, ini saya dapat membaca. Kapan-kapan kalau saudara punya waktu, Google nama ini, Masha Gessen. Masha Gessen. Masha Gessen itu menurut Masha Gessen itu dia seorang tokoh lesbians yang kenal. Dia punya 3 istri perempuan tapi tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang tujuan kita bukan persamaan hak kok. Tujuan kita bukan membuat undang-undang supaya persamaan hak gitu. Mereka juga tahu perempuan kawin sama perempuan, laki-laki kawin sama laki-laki. Yang terjadi apa? Punah nih manusia. Coba aja. Coba perempuan kawin sama perempuan, laki-laki kawin sama laki-laki kalau memang mereka bisa ada keturunan. Coba. Punah nih manusia. Punah. Tujuan ini bukan itu. Ini mereka bilang. Tujuannya adalah begini. Hapuskan keluarga. Keluarga sebenarnya menghalangi manusia mengekspresikan
humanitas mereka. Bukan. Itu adalah kerajaan kegelapan bercoba memanifestasi lewat keluarga. They try to create something else. Padahal keluarga itu adalah kontainer pertama. Tuhan pakai. Kalau saya punya bahasa adalah the body, the first body of the kingdom on earth adalah family. This is the first body of the kingdom. Dari situlah orang melihat Allah ada. Di situlah Elohim ada. Pemerintahannya ada. Aturannya ada. Budayanya ada. Normanya ada. Hierarkinya ada. Semuanya ada di dalamnya. Ada rapi teratur dalam keluarga. Yang bahkan tidak perlu dibahas strukturnya. Telah terstruktur dengan sendirinya. Ayah, ibu, dan anak-anak telah ada pada posisi masing-masing. Seperti yang Alkitab katakan. Luar biasa. Itu prinsip paling penting dari keluarga. Jadi kalau saudara pikir keluarga itu ya saya suami istri sama anak-anak. Tolong ya. Bertobat. Tidak begitu. Saudara adalah tempat pernyataan Allah buat dunia. Keluargamu itu tempat Tuhan ingin memanifestasikan dirinya. Memanifestasikan pribadinya. Kuasanya. Pekerjaannya. Dan tujuan-tujuannya. Jadi keluarga itu dijadikan menurut tujuan Allah. Sebab belajar kerajaan kita menemukan. In the kingdom theology, kita mempelajari bahwa di dalamnya itu berisi yang utama adalah menemukan tujuan-tujuan Allah. Menjadikan manusia dan tujuan-tujuan Allah untuk mencapai kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Itu kingdom theology. The purpose of the king on earth. Ya, waktu so habis. Hanya waktulah yang dapat menghentikan kita berbicara seperti ini. Jadi apa boleh buat? Saya harus taat pada waktu. Oke. Saya tahu sudah ada banyak yang punya pertanyaan di kepala. Jadi kalau ada yang mau bertanya kasih tahu dulu. Tapi sebelum saudara mau bertanya setelah ini, saya mesti berhenti. Saya harus berhenti. Kalau saya tidak berhenti, saya mengkhianati waktu saudara. Itu mahal. Saya tahu waktu saudara sangat penting. Dan saya juga Pak, masih 10 menit lagi boleh, Pak? 10 menit masih? Boleh, Nah, boleh. sebab begitu saya tambah 2 kalimat ini harus jadi 20 menit, Pak. Dan 10 menit. Tambah panjang. Jadi berarti 5 menit. Harus... 5 menit jadi 10 menit gitu. Nah, oke. Dalam waktu 5 menit ini, gini. Bahwa begitu manusia ada di dunia ini, manusia itu rock yang pertama di muka bumi. Manusia itu adalah representasi dari Allah di muka bumi. Disitulah sebenarnya heaven on earth pertama. Heaven on earth. Keluarga itu tempat di mana sorga ingin menyatakan diri di muka bumi ini. Budayanya, hubungannya, kasihnya, nilai semua ada di dalam. Itu. Nah, yang kedua, keluarga juga merupakan tempat di mana keturunan ilahi diperoleh. Jadi Tuhan berkata, beranak cuculah kamu. Keluarga, ayo, mari. Bermultiplikasinya yang sejenis dengan kamu. Jadi kepada manusia diberikan kuasa penciptaan lewat hubungan keluarga yang diberkati oleh Allah. Lewat sexual relationship, keturunan ada di muka bumi ini. Di situ kita punya sex education yang paling tepat. Bahwa seks itu punya 3 tujuan. Yang pertama covenantal. Seks mesti covenant dulu. Tidak boleh ada seks di luar covenant. Kalau seks di luar covenant itu adalah perzinahan. Atau bentuk pelacuran. Tapi kalau seks antara suami dan istri itu covenant. Direstui oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Supaya lewat seks suami istri ini terjadilah proses penciptaan kembali. Ya, recreations of man. Manusia diciptakan ulang. Manusia kemudian punya anak yang sama dengan gambar ayah dan ibunya. Turun-temurun. Makanya itu kemudian menjadi tempat di mana perjanjian Allah akan berlangsung turun-temurun. From generation to generation.
Itu tujuan Allah dengan keluarga yang kedua. Seks yang ketiga adalah ya rekreasi dong Pak. Sesuatu yang dinikmati dan orang bersyukur karena datangnya dari Tuhan. Ya rekreasi, menikmati, enjoyment in God. Sesuatu yang diberkati dan yang dinikmati. Artinya hidup dalam tujuan-tujuan Allah itu dapat dinikmati oleh manusia. Jadi, di dalam pembahasan kita ini, kita sebenarnya sudah menemukan tujuan Allah menjadikan keluarga. Ya kan? Simple sekali. Yang pertama adalah supaya menyatakan pribadi Allah, gaya hidup Allah, dan kuasa. Tapi juga kita akan melahirkan keturunan. Kita juga akan menyatakan apa yang Tuhan mau kepada dunia ini lewat struktur. Apa itu? Otoritas. Suami dan istri punya struktur otoritas. Waktu anak-anak lahir, udah langsung ada struktur otoritas. Iya. Jadi kemudian nanti anak biar menjadi tua, dia tidak akan pukul bapaknya. Karena dia tahu ada otoritas di situ. Anak bertumbuh menjadi kuat bukan berarti tidak bisa lagi diminta pertolongan, disuruh untuk mengerjakan sesuatu. Tidak, tetap mereka akan melakukan. Ada secara natural itu. Itu terjadi di dalam keluarga Allah. Jadi secara khusus keluarga itu merupakan ini, kata saya pilih hati-hati. Kingdom of heaven on earth. Heaven on earth. Langsung terjadi di situ. Jadi dengan demikian kita udah tahu prinsip dasar dari keluarga. Sekarang pertanyaan, apakah keluarga kita menyatakan Tuhan? Itu. Kalau belum, dia perlu kembali pada tujuan-tujuan Tuhan. Nah, makanya penebusan itu kembali pada tujuan-tujuan Tuhan. Tapi kan memang betul, manusia jatuh dalam dosa. Nah, waktu manusia dalam dosa, ada masalah-masalah banyak datang dalam kehidupan kita. Tapi prinsip utamanya itu dulu yang pertama. Ya, saya selesai sampai di situ. Kalau sudah ada pertanyaan, silahkan. Thank you. Saya kembalikan pada yang memimpin. Terima kasih.